Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, di pertemuan kelima hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang epistemologi, maka hari ini kita akan berbicara tentang ontologi. Nah, langsung saja ya kawan-kawan semua ya. Jadi kalau kita berbicara ontologi, itu kita berarti sedang berbicara tentang hakikat sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan hakikat sesuatu di sini adalah kita dituntut untuk benar-benar yakin bahwa sesuatu yang kita amati, sesuatu yang kita yakini itu benar-benar sesuatu, bukan hal yang lain. Atau dalam konteks yang lain bisa kita artikan begini. Ketika kita memandang suatu objek, kita harus benar-benar yakin bahwa objek yang kita pandang itu bukanlah fata morgana. Objek yang kita pandang itu bukanlah sesuatu yang menipu indrawi kita. Karena begini deh, manusia itu ketika berpikir dipengaruhi oleh setidaknya dua hal. Pertama indranya, yang kedua pengalamannya. Nah, ada kalanya manusia itu memiliki keterbatasan dalam indranya. Dan ada kalanya pula manusia itu memiliki keterbatasan dalam pengalamannya. Otomatis karena keterbatasan tersebut, bisa saja manusia memahami sesuatu yang salah ketika sedang mengamati sesuatu hal. Nah, disinilah ontologi berperan. Bagaimana agar manusia benar-benar yakin bahwa sesuatu itu memanglah sesuatu, bukan hal yang lain. Gampangnya begini deh, saya beri contoh. Di slide saya beri sebuah gambar. Menurut kamu itu gambar apa? Mungkin di antara kamu ada yang menjawab, itu air minum, Pak. Kemudian saya tanya lagi, dari mana kamu yakin itu air minum? Bagaimana kalau ternyata itu racun? Kenapa kamu bisa yakin itu air minum? Atau dalam contoh yang lain begini, Dek, kamu ngelihat apa ini? Ini di sebelah ini gambar apa? Mungkin di antara kamu ada yang menjawab, itu adalah gambar air dalam gelas, Pak. Mungkin itu jawaban kamu. Ya. Pertanyaan saya, kamu yakin itu air dalam gelas? Atau jangan-jangan itu adalah gelas yang berisi air? Mana yang betul? Ini air dalam gelas atau ini adalah gelas yang berisi air? Mana sesuatu yang benar itu? Apakah sesuatu yang ini atau sesuatu yang ini? Apakah ini benar-benar air minum ataukah jangan-jangan ini racun? Mana yang benar? Nah, disinilah posisi ontologi deh. Pada saat kita berpikir membincang tentang ontologi, hal-hal seperti inilah yang kita bahas. Oke, sampai sini paham deh ya tentang apa itu ontologi. Oke, baik, selanjutnya. Sebagaimana serpihan-serpihan filsafat yang lain, ontologi pun memiliki aliran. Setidaknya di buku yang kita bahas ini, di buku yang menjadi buku pegangan kita ini, setidaknya ada beberapa aliran dalam ontologi ya, kan, tetapi yang saya titik beratkan 4 aliran saja.
Yang pertama, aliran dalam ontologi itu adalah aliran materialisme. Materialisme. Dalam aliran materialisme, mereka percaya bahwa tubuh, ya kan, bahwa benda, bahwa alam itu adalah hakikat yang sebenarnya. Benda adalah hakikat yang sebenarnya. Badan manusia, ya kan, badan manusia itu adalah hakikat yang sebenarnya. Kemudian pohon itu adalah hakikat yang sebenarnya. Bintang itu hakikat, petir itu hakikat. Sedangkan jiwa, roh, para dewa dan Tuhan itu bukan hakikat. Para pengikut materialisme percaya bahwa jiwa, roh, Tuhan, dewa itu muncul dan bergantung pada benda. Muncul dan bergantung pada benda. Saya ambil contoh begini deh. Contoh klasik aja ya. Di Yunani kuno misalnya nih, ya kan? Di Yunani kuno. Ada dewa yang namanya dewa Zeus. Ya, dewa petir gitu deh. Oke, ada dewa petir yang bernama Zeus. Pertanyaan saya, pertanyaan saya yang kemudian muncul seandainya saya adalah pengikut materialisme adalah sebenarnya yang perkasa itu siapa? Atau apa yang perkasa itu? Apakah Zeus, ya kan? Zeus sebagai dewa, Zeus sebagai Tuhan, atau petirnya yang perkasa? Paham ya? Nah, kalau saya beri pertanyaan seperti itu, maka para penganut materialisme akan menjawab yang perkasa itu adalah petirnya Zeus. Bukan Zeusnya yang perkasa, tapi petirnya. Manusia tidak takut pada Zeus, manusia itu takut kesetrum kena halilintarnya itu. Zeus tanpa petirnya bukan apa-apa. Itu jawaban para penganut materialisme. Dalam contoh yang lain deh, misalnya dalam tubuh manusia ada ruh, ya kan? Ada jasad. Para pengikut materialisme, para penganut materialis, paham ini aliran materialisme, mereka menganggap bahwa hakikat manusia itu adalah tubuhnya manusia itu, bukan ruhnya, bukan jiwanya. Kenapa begitu? Kenapa bisa begitu, Mas? Ya kan? Kenapa bisa begitu, Mbak? Mas dan Mbak penganut materialisme, kenapa bisa begitu? Mereka menjawab, bisa apa ruh tanpa tubuh? Bisa apa jiwa tanpa tubuh? Nggak bisa apa-apa. Mereka menganggap bukan tubuh yang membutuhkan ruh, tapi ruhlah yang membutuhkan tubuh. Sebagaimana bukan Zeus yang perkasa, akan tetapi petirnya lah yang ditakuti oleh manusia. Paham nggak adik sampai sini? Nah, itu adalah aliran materialisme. Next. Aliran yang kedua adalah aliran idealisme. Nah, aliran idealisme merupakan cerminan terbalik dari materialisme. Kalau materialisme menganggap bahwa benda adalah hakikat yang sebenarnya, sedangkan jiwa, roh, Tuhan, dewa itu bukan hakikat karena bergantung pada benda. Sedang aliran idealisme menganggap yang hakikat itu adalah jiwa, ruh, dewa, Tuhan itu adalah hakikat yang sebenarnya. Benda itu fana, yang ada hanyalah jiwa. Itu aliran idealisme. Saya beri contoh deh. Kalau dalam aliran materialisme mengatakan
ini contoh yang tadi ya, contoh yang ringan-ringan aja. Kalau tadi aliran materialisme mengatakan bahwa Zeus bukan apa-apa tanpa petir, maka aliran idealisme akan menjawab bahwa petir, ya kan, bahwa petir itu tidak akan ada tanpa dewa Zeus. Ini contoh sederhana. Paham nggak? Saya ulangi lagi ya. Kalau dalam materialisme menganggap bahwa Zeus tidak ada apa-apanya tanpa petir, itu aliran materialisme ya. Sedangkan aliran idealisme itu terbalik, akan menjawab bahwa petir tidak akan pernah ada kalau tidak ada Zeus. Paham ya? Nah, kita kasih contoh logika yang lain. Kalau seandainya aliran materialisme mengatakan bahwa jiwa manusia itu bergantung pada tubuh manusia, pada fisik manusia, maka aliran idealisme akan mengatakan bahwa jiwa itu adalah segala-galanya. Bukan jiwa yang butuh tubuh, tapi tubuhlah yang butuh jiwa. Karena tubuh itu sifatnya fana. Tubuh bisa rusak, tubuh bisa hancur dan membusuk, tapi jiwa itu kekal. Maka di sini, menurut aliran idealisme, jiwa adalah hakikat, dan tubuh itu adalah sesuatu yang fana. Ini aliran materialisme dan idealisme. Jadi memang aliran materialisme dan aliran idealisme sepanjang sejarah dari dulu hingga hari ini itu masih bertentangan. Aliran materialisme dan aliran idealisme sampai hari ini mereka masih bertarung satu sama lain. Kalau menurutmu yang mana dek kira-kira? Kalau kamu lebih cenderungnya ke materialisme atau ke idealisme? Oke, manapun yang kamu pilih, ya kan? Saya tidak akan mengarahkan. Saya hanya menyampaikan saja bahwa ada aliran-aliran berpikir seperti ini dalam kehidupan. Mana yang kamu pilih, make your choice, oke? Tapi belum selesai, masih ada aliran yang lain. Selain materialisme dan idealisme, ada juga aliran yang bernama dualisme. Oh. Gimana itu Pak dualisme? Dualisme mencoba untuk memainkan peran. Dualisme mencoba untuk memainkan peran sebagai penengah antara materialisme dan idealisme. Kalau materialisme mengatakan bahwa tubuh adalah hakikat dan ruh, jiwa itu bergantung pada benda, bergantung pada tubuh, maka idealisme mengatakan bahwa yang hakikat adalah dewa, ruh dan jiwa, sedangkan benda, fisik, tubuh, alam itu bersifat fana. Nah, aliran dualisme mengatakan bahwa dalam kehidupan ini kita memiliki dua hakikat. Yaitu hakikat material dan hakikat imaterial. Hakikat material dan hakikat imaterial. Sesuatu yang sifatnya benda, fisik, ragawi, jasad, itu adalah hakikat material. Sedangkan hal-hal yang bersifat ruh, jiwa, dewa Tuhan, itu adalah hakikat imaterial. Di mana kesimpulannya, aliran dualisme mengatakan bahwa dua hakikat ini, hakikat material dan hakikat imaterial, memiliki wilayahnya masing-masing. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Kalau dua aliran sebelumnya kan menganggap ada atas dan ada bawah ya.
Materialisme memposisikan raga di atas dan jiwa di bawah. Idealisme memposisikan ruh dan para dewa di atas, sedangkan raga, benda, gitu ya, ada di bawah. Nah, sedangkan kalau dualisme memposisikan dua-duanya dalam posisi yang berimbang. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Contohnya gimana, Pak? Contohnya begini. Contohnya begini. Saya beri contoh. Misalnya, materialnya apa? Materialnya adalah jam. Oke. Kemudian imaterialnya apa? Imaterialnya apa? Imaterialnya adalah waktu. Jam adalah jam, dan waktu adalah waktu. Jam itu benda, jam itu fisik, jam itu raga. Sedangkan waktu itu bukan raga. Waktu itu bukan fisik. Siapa yang pernah melihat wujudnya waktu? Nggak ada. Waktu itu adalah ruh. Waktu adalah jiwa. Manusia tidak ada yang pernah melihat waktu. Manusia hanya pernah melihat jam. Jam berada dalam ranah material dan waktu ada dalam ranah imaterial. Dua-duanya berbeda dan dua-duanya berada dalam posisi yang setara. Paham nggak ya? Itu aliran dualisme. Aliran dualisme. Jadi menganggap bahwa material membutuhkan imaterial, imaterial membutuhkan material. Benda membutuhkan ruh, ruh membutuhkan benda. Layaknya jam yang membutuhkan waktu. Kalau nggak ada waktu, apa gunanya jam, deh? Ya kan? Kalau seandainya di dunia ini tidak ada yang namanya waktu, apa gunanya jam? Jadi jam membutuhkan waktu. Sebagaimana waktu yang membutuhkan jam. Seandainya di dunia ini ada waktu, tapi nggak ada jam, gimana jadinya, Dek? Misalnya nih, Dek, kita janjian ya, kita akan kuliah jam 10 pagi misalnya. Jam 10 pagi itu kan waktu. Ya kan? Kita akan kuliah pada waktu menunjukkan pukul 10 pagi gitu misalnya kan. Nah, masalahnya adalah kalau nggak ada jam, gimana kita bisa tahu kalau saat itu adalah jam 10 pagi? Kalau seandainya jam tidak ada. Nah, jadi makanya di sini jam membutuhkan waktu dan waktu pun membutuhkan jam. Ruh membutuhkan fisik, fisik pun membutuhkan ruh. Itu aliran dualisme. Paham ya, Dek, di sini ya? Sederhana nih dualisme. Kemudian selanjutnya adalah aliran skeptisme. Nah, boleh dibilang begini. Aliran skeptisme ini adalah saya ambil contoh begini, Dek, ya. Saya ambil contoh begini. Kita beri lagi contoh jam dan waktu ya. Ini contoh kita nih. Kita bermain jam dan waktu lagi. Jam, waktu. Oke. Misalnya nih, ada jam, ya kan? Jam dinding kita menunjukkan pukul 10. Oke. Menunjukkan pukul 10.00. Oke. Nah, itu jamnya. Waktunya berarti itu 10 pagi. Ya kan? Pun
kalau seandainya waktu di jam tangan kita atau jam yang ada di HP itu, di HP-mu itu menunjukkan pukul 22.00, maka itu adalah waktunya menunjukkan jam 10 malam. Begitu kan, Dek ya? Begitu pula waktu-waktu yang lainnya, jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, entah itu siang hari maupun malam hari, ya kan? Nah, aliran skeptisme ini membahas begini. Oke deh, seandainya jam menunjukkan angka ini, ya kan? Jam menunjukkan angka ini, berarti waktunya adalah ini waktunya. Akan tetapi, siapa yang menyetel angka ini? Saya ulangi lagi. Mungkin yang karena ada yang bingung. Saya ulangi ya, dengan contoh yang sama. Jam yang kamu miliki menunjuk angka ini. Ya. Maka itu artinya waktu kamu saat itu adalah yang ini. Oke. Nah, para pengikut aliran skeptisme akan mengatakan bahwa siapa yang menyetel waktu ini hingga menjadi ini? Siapa yang menyetel jam hingga akhirnya kemudian muncul waktu tertentu? Itu aliran skeptis. Secara sederhana, aliran skeptisme itu mereka mengatakan bahwa tidak semua hakikat merupakan hakikat. Ada kalanya, terkadang ketidakhakikatan merupakan hakikat yang sebenarnya. Misalnya nih, ini aliran skeptis ya, Dek ya. Ketika angka menunjukkan angka ini, kamu yakin itu waktunya ini? Bagaimana kalau seandainya sebenarnya waktu menunjukkan pukul 11? Siapa yang menyetel ini? Hingga akhirnya muncul ini. Siapa tahu inilah yang sebenarnya. Itu aliran skeptis. Jadi intinya, aliran skeptis itu mereka berpikir kapan ada menjadi ada. Kapan ada menjadi ada. Mereka percaya bahwa adanya ada, telah ada, sebelum adanya ada. Jadi aliran skeptis, orang-orang yang mengikuti aliran skeptis sudah percaya bahwa adanya ada, telah ada, sebelum adanya ada. Sebelum adanya ini sudah ada. Dan sebelum adanya ini sudah ada. Itu aliran skeptis. Tidak semua hakikat menjadi hakikat. Karena yang diberatkan di sini adalah kapan ada menjadi ada. Di mana mereka meyakini bahwa adanya ada itu telah ada sebelum adanya ada. Ini dia deh kenapa di grup WeChat di grup WhatsApp saya sampaikan kamu belajarnya sampai sini dulu deh. Halaman 40 sekian itu ditunda dulu. Saya khawatirnya kamu akan banyak bingung ketika membahas tentang skeptisme. Oke, jadi
Ini yang saya sampaikan. Kalau di antara kamu ada yang masih bingung, dan saya yakin pasti masih bingung, khususnya biasanya nih ini nih biasanya nih skeptisme nih. Tapi nggak masalah, it's okay, karena jujur saja deh, dulu ketika saya menjadi mahasiswa semester 1, mahasiswa S1 semester 1, belajar ini saya juga bingung. Tapi lama-lama saya baca ulang, saya diskusi sama dosen saya diskusi sama senior-senior saya, dan alhamdulillah akhirnya jadi paham. Nah, jadi saya akui bagian sini mungkin agak sedikit susah kamu pahami. Jadi ya silakan kamu baca-baca lagi ya kan bukunya, coba untuk pahami dan renungi sendiri, dan jangan ragu untuk diskusi. Khususnya bagian ini nih, oke? Kalau dualisme insya Allah gampang deh ya. Dualisme gampang. Begitu pula dengan materialisme dan idealisme. Baik, itu saja semuanya yang saya sampaikan di aliran ontologi. Insya Allah di pembahasan yang berikutnya kita akan berbicara tentang aksiologi. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, selamat belajar dan mari kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.